Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anak yang masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya.
Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal, dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang direbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
kerohanian kita mau bersorak bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Mari katakan haleluya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bangkit, bukan bangkit, nyatakan. Mari angkat panji-panji saudara yang ada di rumah. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, dan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja Dialah Tuhan. Tuhan, katakan sekali, Dialah Raja. Raja. Yes, haleluya. Kita semua disayang Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita kalau mau dengar firman Tuhan, bahwa Tuhan mau melawat setiap kita. Mari yang percaya katakan amin.
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul pencobaan itu merupakan ujian bagi iman kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari-hari ini penyertaan-Mu sungguh kami rasakan. Karena itu mari Tuhan, biarlah apa yang telah kami alami dalam kehidupan kami menjadi berkat, dan juga Engkau akan menyertai setiap orang di antara kita pada hari-hari ini supaya kita lepas daripada pencobaan-pencobaan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita banyak mengalami masalah-masalah yang sangat menyusahkan kehidupan kita. Misalnya pandemi itu belum selesai, belum juga berakhir. Akibat daripada pandemi ini banyak permasalahan kehidupan yang dialami oleh setiap orang. Mungkin masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Karena itu mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ada di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2. Saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan persekutuan. Dan biarlah persekutuan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata pencobaan itu menunjuk kepada penganiayaan, kesusahan atau kesulitan, misalnya kesulitan keuangan dan lain sebagainya, yang datang dari dunia ini, dan juga mungkin dari godaan-godaan iblis. Karena itu yang pertama, orang percaya harus menghadapi semuanya ini dengan ujian dan sukacita, karena pengujian akan mengembangkan iman yang tabah, tabiat yang mantap, dan pengharapan yang dewasa. Saudara, iman ini harus dapat mencapai kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan bermacam-macam kesulitan dan pertentangan. Yang kedua, Yakobus menyebutkan berbagai-bagai pencobaan. Ini ujian, karena berbagai-bagai dari ujian terhadap imanmu. Pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan orang percaya supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman mereka. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan di dalam hidup ini selalu menandakan bahwa Allah tidak suka kepada kita. Bukan. Malah justru kesulitan tersebut dapat menjadi tanda kedewasaan. Menjadi tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita kepada Dia. Kedua, karena itulah Yakobus mengatakan supaya kamu menjadi sempurna. Supaya kamu menjadi matang.
Kata matang mencerminkan pengertian Alkitabiah tentang kedewasaan yang didefinisikan sebagai mengasihi Dia terlebih dengan sepenuh hati dalam pengabdian yang sepenuhnya. Ketaatan dan kemurnian hati kita. Sebagaimana Musa mengatakan di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-6. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ini ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, pada waktu Israel keluar dari Mesir, melalui padang gurun, mereka banyak mengalami pencobaan-pencobaan. Di dalam Matius 4, Tuhan Yesus sendiri juga mengalami pencobaan. Di dalam Matius pasal yang keempat, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dicobai. Pencobaan Yesus oleh iblis adalah usaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Perhatikanlah bahwa dalam setiap pencobaan, Yesus tunduk kepada kehendak kekuasaan firman Allah. Dan bukan pada keinginan iblis. Pelajaran
apakah yang dapat kita tarik dari peristiwa Tuhan Yesus dicobai? Peristiwa ini. Yang pertama, ingat, iblis merupakan musuh yang terbesar bagi kita. Musuh yang terbesar bagi kita. Sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa kita terlibat di dalam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kejahatan yang tidak nampak namun sangat nyata. Paulus mengatakan dalam Efesus pasal yang ke-6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Karena itu saudara, tanpa Roh Kudus dan firman Allah yang digunakan secara tepat, orang percaya tidak mungkin mengalahkan dosa dan pencobaan. Berikut ini diberikan beberapa anjuran. Kami akan memberikan beberapa anjuran cara mempergunakan firman Allah untuk mengatasi pencobaan. Yang pertama, sadarlah bahwa melalui firman Allah, Anda mempunyai kuasa untuk melawan setiap ajakan dari iblis. Yang kedua, karena itu, baca setiap hari. Diingat dan hafalkan firman Allah dalam hati dan pikiran kita. Yang ketiga, renungkanlah. Renungkanlah siang dan malam. Renungkanlah siang dan malam. Karena Anda dan saya dan kami semuanya sedang diubah oleh Tuhan oleh firman Tuhan. Renungkanlah siang dan malam. Artinya setiap hari ayat-ayat yang telah kita hafalkan. Ucapkanlah ayat-ayat yang saudara hafalkan itu di dalam hati kepada Allah. Pada suatu saat ketika kita sendiri menghadapi pencobaan. Yang berikut, sadarilah dan taatilah dorongan Roh Kudus untuk mematuhi firman Allah. Roh Kudus ada di dalam kita karena Dia itu selalu mendorong kita, melindungi kita supaya kita mempergunakan firman Allah di dalam menghadapi segala sesuatu. Pagarilah semua langkah ini dengan doa dan doa setiap hari. Kata ada tertulis, tadi dikatakan ada tertulis. Tuhan Yesus juga mengatakan ada tertulis. Orang percaya harus benar-benar memahami firman Allah dan waspada terhadap mereka yang memutarbalikkan Alkitab untuk memenuhi keinginannya sendiri, yaitu keinginan tabiat yang berdosa. Rasul Paulus berbicara tentang orang-orang yang memutarbalikkan Alkitab sehingga membinasakan dirinya sendiri. Katanya dalam 2 Petrus pasal yang ketiga
ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Seperti juga Paulus. Saudara, ini salah. Saudara, ini adalah firman bukan dari Paulus tapi dari Petrus. Petrus mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar-balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sabar. Sabar saudaraku. Karena itu anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai keselamatan. Sedangkan para pengejek menganggap kesabaran Tuhan terhadap kaum beriman sebagai penundaan, kelambatan, dan kekendoran. Ini adalah penyimpangan mereka terhadap firman Tuhan yang diucapkan oleh para nabi dalam kitab suci dan oleh para rasul dalam pengajaran-pengajaran mereka. Karena itu Petrus, tadi kaum beriman, saudara, ya. Karena itu Petrus kaum beriman, ya, ini salah satu contoh dari kaum beriman, Petrus, ya, menganggap kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk beroleh selamat dan bukan penundaan. Tidak memutarbalikkan nubuat-nubuat para nabi atau pengajaran-pengajaran, termasuk pengajaran Petrus sendiri dan Paulus. Agar mereka tidak dihakimi oleh kebinasaan pada waktu kedatangan Tuhan. Seperti yang akan terjadi pada kaum-kaum yang tidak mengenal firman Tuhan. Atau dengan kata lain, kaum bidah. Dengan melakukan demikian dan menuntut untuk didapati oleh Tuhan dalam perdamaian dengan tak bercacat dan tak bernoda, kaum beriman mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Tuhan dengan penghakimannya. Yohanes 7 ayat 37. Tuhan Yesus mengatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang kita katakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perhatikan saudara, perhatikan. Kata-kata akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menawarkan suatu perlindungan dengan syarat seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Sekali lagi, Tuhan menawarkan satu perlindungan dengan syarat seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Yesus menunjuk kepada Alkitab. Maksudnya adalah Alkitab. Karena itulah firman Bapaknya. Dan dengan demikian merupakan kekuasaan tertinggi untuk kehidupan dan ajaran. Kehidupan dan ajaran. Alkitab juga menentukan standar-standar kelakuan kita, karakter kita, sifat kita. Dia telah memilih untuk melaksanakan kekuasaan ini dengan memberitakan kebenaran di dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab selaku pernyataan Allah memiliki kekuasaan yang sama, seolah-olah Allah sendiri yang berbicara. Alkitab, saudara, selaku pernyataan Allah memiliki kekuasaan yang sama, seolah-olah Allah sendiri yang berbicara secara langsung pada waktu Anda membacanya. Yang Anda lakukan pada waktu Anda merasa haus dan lapar akan kebenaran. Alkitab yang diilhamkan merupakan kekuasaan tertinggi bagi setiap orang percaya. Tradisi kegerejaan, nubuat, dan gagasan manusia harus diuji sesuai dengan Alkitab dan tidak pernah boleh diangkat menjadi sejajar dengan kekuasaan Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengaku kesetiaan yang sama atau lebih daripada kekuasaan lain dari Allah. Dan firman-Nya yang diilhamkan berarti mengundurkan diri dari imam Alkitabiah, mengundurkan diri dari iman Alkitabiah dan ketuhanan Kristus. Sekali lagi, saya ulang. Mengaku kesetiaan yang sama atau lebih kepada kekuasaan lain dari Allah, kekuasaan lain dari Allah dan firman-Nya yang diilhamkan berarti mengundurkan diri dari iman Alkitabiah dan ketuhanan Kristus. Mengatakan bahwa ada orang, lembaga, pengakuan kepercayaan atau gereja yang mempunyai kekuasaan yang sama atau lebih tinggi dari pernyataan Allah yang diilhamkan adalah sama dengan penyembahan berhala. Jadi semua orang yang tidak bersedia memperoleh kepercayaan mereka kepada kekuasaan perjanjian baru, mereka menempatkan diri mereka di luar kekristenan, Alkitabiah dan keselamatan di dalam Kristus. Yang ketiga, mengalir aliran-aliran air hidup. Apabila karunia roh diberikan kepada orang-orang percaya, maka mereka akan mengalami hidupnya yang melimpah. Kemudian air hidup ini akan mengalir keluar kepada orang lain dengan pesan kesembuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Yesus belum dimuliakan. Ayat 39 ini menunjuk kepada kemuliaan Yesus di kayu salib. Roh Kudus belum dapat diberikan sepenuhnya sampai pada dosa yang sudah ditangani.
Roh menunjuk kepada semua pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya bagi pembaharuan maupun baptisan Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, akhirnya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa, saudara. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadanya jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Paulus mengatakan, ditulis untuk menjadi peringatan. Sejarah hukuman Allah atas umatnya telah dituliskan dalam Alkitab untuk memberi mereka yang hidup dalam zaman Perjanjian Baru peringatan cukup terhadap perbudakan dosa dan jatuh dari kasih karunia. Hati-hatilah supaya kamu jangan jatuh. Hati-hatilah supaya kamu jangan jatuh. Orang Israel sebagai umat pilihan Allah menyangka bahwa tak apa-apa jika mereka bermain-main dengan dosa, penyembahan berhala, dan kebejadan. Namun mereka menerima hukuman juga. Demikian pula orang Kristen. Orang Korintus, maksudnya demikian juga orang Korintus yang percaya bahwa mereka dapat dengan aman hidup dalam kesenangan duniawi. Di sini kita harus menyadari bahwa hukuman menunggu mereka. Saudara dikasih Tuhan, Allah itu setia. Orang yang mengaku dirinya orang percaya tidak boleh memanfaatkan dosa dengan alasan bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang pasti tidak sempurna. Atau bahwa dalam hidup ini semua orang percaya yang telah lahir baru harus terus-menerus melakukan dosa dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Pada saat yang sama, Paulus meyakinkan jemaat di Korintus bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya tidak perlu jatuh dari kasih karunia Allah. Yang pertama, dengan tegas Roh Kudus menyatakan bahwa Allah menyediakan bagi anak-anaknya kasih karunia yang memadai untuk menyadari setiap pencobaan dan dengan demikian melawan dosa. Kesetiaan Allah terungkap dalam dua cara. A, Dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang kedua, bersama dengan setiap pencobaan, Dia akan menyediakan suatu jalan keluar bagi kita agar kita dapat bertahan dalam pencobaan dan mengalahkan dosa. Yang kedua, kasih karunia Allah, darah Yesus Kristus, firman Allah, kuasa Roh Kudus yang di dalam kita dan doa syafaat Kristus di sorga. Saya ulangi lagi. Firman Allah, kuasa Roh Kudus yang di dalam kita,
Dan doa syafaat Kristus di surga memberikan kuasa yang cukup untuk peperangan orang percaya melawan dosa dan kuasa roh jahat. Yang ketiga, jikalau orang Kristen menyerah kepada dosa, itu bukan karena persediaan kasih karunia Kristus tidak memadai, tetapi karena orang percaya gagal melawan keinginan berdosa mereka dengan kuasa roh. Padahal Petrus mengatakan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga, kuasa ilahinya, perhatikan, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang kekal. Dan melalui keselamatan yang disediakan oleh Kristus, tidak dapat hidup layak di hadapannya secara berkenan kepadanya dalam segala hal dan memberi buah pada segala pekerjaan yang baik. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan ketekunan dan kesabaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat menanggung segala pencobaan yang menemukan jalan keluar jika kita benar-benar menginginkan dan bergantung kepada kuasa dalam kesetiaan Allah. 2 Petrus pasal yang ke-11. 2 Petrus pasal yang ke-11 sebagai akhir daripada ayat yang kami kemukakan. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang 10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya dengan tidak pernah tersandung, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahui dan telah teguh dalam kesabaran yang telah kamu terima. Saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Iman dan keselamatan kita jangan dianggap sudah semestinya. Kita tetap akan setia sampai akhirnya jika kita berusaha sungguh-sungguh dengan kasih karunia Allah untuk menambahkan kepada kita sifat-sifat rohani, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Maka pencobaan-pencobaan itu membuat iman kita menjadi demikian teguh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, telah kami sampaikan firman-Mu untuk meneguhkan iman kita. Kami tahu, kami yakin percaya Engkau ada bersama kami dalam setiap peristiwa yang kami alami. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu untuk pemeliharaan-Mu, untuk pemeliharaan kami dan keluarga kami dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu. Di minggu yang indah ini Tuhan, kami mengucapkan syukur atas firman-Mu ya Bapa.
yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanannya dan kehidupan yang Engkau memberkati. Berkati juga ya Tuhan keluarganya Tuhan, semua dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati Bapa Gembala sidang kami juga ya Tuhan, Pak Niko berserta istri dan anak-anak cucu mereka. Biar Engkau pakai mereka lebih-lebih lagi ya Tuhan. Ya Bapa, berkati juga ya Tuhan empat wakilnya ya Tuhan. Semua dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kau berikan perlindungan kasih rahmat-Mu Tuhan. Agar mereka Kau pakai lebih luar biasa lagi, agar firman yang sudah disampaikan dapat sampai kepada jemaat-jemaat kami ya Tuhan, untuk lebih lagi kami pakai dalam kehidupan kami. Kami lebih lagi bermakna dan terus Tuhan memberitakan kabar baik itu terus kepada bangsa-bangsa. Bapa, berkati juga Tuhan Gembala kami Pak Agus dan Ibu ya Tuhan. Berikan perlindungan kasih rahmat-Mu, kesehatan kepadanya. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu juga ya Tuhan yang ada di Petukangan. Biarlah Tuhan sebelum kami juga mulai beribadah masih on-site ya Tuhan. Kau yang terus melindungi, menyertai mereka. Iman mereka tetap teguh dalam Engkau Bapa. Engkau memelihara kehidupan mereka dalam setiap kehidupan mereka. Yang lemah Kau beri kekuatan, yang sakit Kau beri kesembuhan. Biarlah mereka terus dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan Gembala Rayon kami. Berkati juga Gembala Ranting dan cabang Tuhan, semua dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur ya Bapa. Berkati juga pemerintahan bangsa kami yang terus dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati Pak Jokowi dan Pak Amin. Biarlah Tuhan perlindungan kasih rahmat-Mu juga melingkupi mereka. Biar segala keputusan-keputusan diambil untuk bangsa ini. Biar roh bijak hikmat Kau berikan pada mereka agar semua itu untuk damai dan sejahtera-Mu. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, kami percaya pertobatan terjadi luar biasa atas bangsa ini karena Engkau Tuhan. Bapa, berkati juga pemerintahan-pemerintahan dari pusat sampai daerah. Biarlah roh takut akan Engkau melingkupi pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, hanya Engkau yang kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.